Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat video-video orang-orang yang merendahkan para da'i salafi yang selalu mengajak umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ala manhaj salaf, rata-rata mereka merendahkan para da'i salafi berangkat dari kegagalfahaman mereka. Ya, entah kegagalfahaman, entah mereka memang sengaja memelintir ucapan-ucapan para da'i salafi yang ujung-ujungnya ya jatuh ke fitnah. Ya. Jatuhnya mereka ini memfitnah para da'i salafi. Dan kita yang faham terhadap apa yang disampaikan oleh para da'i salafi, paham bagaimana dakwah para da'i salafi, melihat video orang-orang yang selama ini merendahkan para da'i salafi, merendahkan ulama salafi, merendahkan dakwah sunnah ini, ya kita ngerasa lucu saja, ya. Kita ngerasa lucu, ya. Tidak sedikit dari mereka yang menganggap bahwa para da'i salafi itu nggak punya ilmu yang mumpuni untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya, kemudian mereka menganggap para da'i salafi itu tidak mau mengikuti para ulama. Ya. Sedangkan mereka pemahamannya yang paling bagus, mereka yang paling mengikuti para ulama. Padahal secara realita, kelompok mereka lah yang paling banyak menyimpang dari pemahaman para ulama. Ya. Ini ada video dari Buya Yahya yang katanya gemes dengan Wahabi. Ya. Mengaku salafi tapi tidak mau mengikuti 4 madhab katanya. Coba lihat videonya. Mana ya Ustadz, saya ingin jadi salafi, kembali kepada kitab dan sunnah Nabi. Marhaba, saya mau kembali kepada kitab Al-Quran dan sunnah Nabi. Gimana caranya? Ambil Quran, ambil hadis Nabi. Mungkin saya gila dulu Ustadz, saya ini pensiun baru ikra. Suruh kembali kitab dan sunnah Nabi. Untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi, tentunya bagi orang yang punya ilmu. Dan untuk memahami Al-Quran dan hadis pun tidak hanya orang yang tahu bahasa Arab. Gak bisa. Orang Arab ngerti bahasa Arab, tapi tidak bisa dikatakan semuanya ulama. Nah, narasi-narasi yang seperti ini kan narasi-narasi yang sudah ya pasaran lah ya. Ini memang jualan mereka. Sepertinya kalau mereka tidak faham dengan ucapan-ucapan para da'i salafi, itu mustahil. Para ulama salafi yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ala manhaj salaf, kalau mereka nggak paham, mustahil. Kalau mereka nggak pernah menyimak ceramah-ceramah, kajian-kajian dari para asatid salafi, juga mustahil. Karena video para da'i salafi itu kan banyak. Banyak. Dan setiap kajian mereka pasti membawa kitab-kitab para ulama. Ya. Bukan memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sendiri. Mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan memahami sendiri. Ya, tapi memang itu kalimat-kalimat yang memang mereka jadikan bahan untuk memprovokasi umat, supaya umat ini membenci dakwah sunnah karena mereka mengajak umat untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tidak dengan pemahaman para ulama. Padahal kalau kita menyimak kajian-kajian para asatidz salafi, ya, mereka membahas kitab-kitab ulama, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Al-Adabul Mufrad, Bulughul Maram, Fathul Bari, Fikih Syafi'i, ya. Mereka tidak memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman sendiri. Ini kan ya kalimat provokasi yang memang sepertinya mereka sengaja menyebarkan ya, kalimat-kalimat yang seperti ini. Ya, supaya umat Islam ini tidak mengikuti, tidak mau mendengarkan dakwah-dakwah yang disampaikan oleh para asatidz yang mereka dijuluki Wahabi. Orang Arab yang ngerti, di situ ada rambu-rambu, ada aturan, ada ilmu. Jadi makanya dalam bahasa lain ada manhaj, metodologi, cara untuk kembali pada Al-Quran dan hadis Nabi, ada cara. Sekarang tanyakan pada orang yang ngaku dirinya salafi, ya Ustadz yang katanya kamu salafi, saya ingin kembali Quran dan hadis, adalah manhaj yang tertulis, saya mau ikut. Bingung dia, apa ya manhajku? Manhaj itu apa sih? Cara bagaimana saya paham Quran dan hadis Nabi. Kembali bingung dia. Bicara harus pakai kitab usul fikih, harus ulumul Quran dan tafsir. Yang punya ente punya itu bukan. Yang punya adalah Imam Syafi'i mencetuskan ilmu usul fikih, rambu-rambu, undang-undang, aturan, kaidah-kaidah memahami Al-Quran hadis. Maka Imam Syafi'i punya manhaj, metodologi bagaimana orang paham Al-Quran, ini loh caranya.
Imam Syafi'i waktu itu ditanya oleh muridnya, gurunya Ibnul Mahdi, tentang orang-orang ini kok banyak salah memahami Al-Quran, memahami hadis. Ini gimana ya Syafi'i? Kok orang pada nggak bener nih, saya lihat di sana nggak nafsir Quran semaunya sendiri gini-gini. Maka Imam Syafi'i menulis kaidah satu demi satu, kaidah dikirimkan kepada Ibnul Mahdi. Setelah itu kaidah dikumpulkan, ternyata ini kaidah bagaimana memahami Al-Quran dan memahami hadis Nabi SAW, disebut dengan istilah Ar-Risalah. Kitab Risalah adalah kitab usul fikih yang dikumpulkan Imam Syafi'i. Setelah itu madhab Malik juga punya kaidah, cuma belum dibukukan. Setelah itu madhab Malik membukukan juga, madhab Hanafi membukukan, madhab Syafi'i membukukan. Jadi mereka ada rambu-rambu lah. Dengan dawabit rambu-rambu inilah kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka untuk menjadi salafi adalah bermadhab. Nah, ini saya madhab Syafi'i, maka saya salafi. Ya kita itu loh yang salafi. Kami menganggap sosok Buya Yahya ini, ya, kalau tidak pernah mendengarkan penjelasan dari para asatid salafi, para ulama salafi, tentang kalimat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ala manhaj salaf, itu sepertinya mustahil. Ya, kalau memang tidak pernah mendengarkan, lalu kenapa berkomentar? Ya, kan seperti itu. Ya. Dan ya kami rasa memang ini sengaja dibuat kalimat-kalimat seperti itu. Seolah-olah para asatid salafi, para ulama salafi, itu mereka memahami Al-Quran dan Sunnah ya dengan pemahaman sendiri tanpa dibekali ilmu yang mumpuni. Ya, tanpa dibekali ilmu yang mumpuni dan kemudian tidak mau mengikuti pemahaman para ulama. Padahal kalau kita melihat kajian-kajian para asatid salafi, ya kembali lagi kita katakan, mereka memakai kitab-kitab para ulama. Mereka tidak memahami dengan akal dan pikiran mereka sendiri. Dan intinya dari pembahasan Buya Yahya ini, ya, Buya Yahya ingin menekankan bahwa merekalah yang sebenarnya salafi. Mereka yang paling mengikuti para ulama, yang mereka bermadhab Syafi'i. Ya, kelompok Buya Yahya yang orang aswaja, itu tujuannya. Mereka yang paling mengikuti ulama, paling paham Al-Quran dan Sunnah, mereka paling memiliki ilmu alat dan sebagainya. Intinya ya kelompok aswaja lah yang paling mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ulama yang paling baik. Dan ya sebenarnya gampang lah ya untuk membuktikan apakah benar mereka orang-orang aswaja yang mengaku bermadhab Syafi'i, bahwa mereka lah yang paling benar pemahamannya, mereka paling baik pemahaman Al-Quran dan Sunnahnya, ya, mereka paling mengikuti para ulama. Sebenarnya paling gampang. Bukankah di negeri kita ini yang paling banyak penceramah-penceramah dari kalangan mereka yang mengaku bermadhab Syafi'i, ya, yang mengaku paling aswaja, yang mengaku paling punya ilmu alat? Sekarang coba lihat. Kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan, pelecehan-pelecehan dalam beragama itu terjadi, siapa pelakunya? Apakah orang-orang salafi atau orang-orang yang mengaku sebagai aswaja yang bermadhab Syafi'i, pengikut ya ulama-ulama aswaja? Ya, coba lihat majelis-majelis yang gak karuan seperti ini. Coba ya. Ini pelakunya orang Wahabi atau orang aswaja. Ketika diundang ke pengajian yang katanya salafi Wahabi dengan pengajian aswaja, kira-kira orang-orang seperti ini akan datang ke pengajian siapa? Ya. Dan majelis-majelis yang seperti ini ya bukan cuma terjadi 1-2 kali, udah nggak kehitung. Ya, majelis-majelis nggak karuan dibungkus dengan nama perayaan Maulid Nabi, perayaan Isra Mi'raj, apalagi pengajian umum, majelis taklim, majelis solawatan. Hah? Coba, apakah mereka orang-orang Wahabi? Belum lagi yang katanya ulama, ilmunya tinggi, ahli Quran, tapi ketika berbicara tentang Al-Quran ngawur, ya. Uffil lakum walima ta'buduna min dunillah. Uffin diartikan agak-agak jancuk. Ibrahim kebalikan, ufil lakum walima ta'buduna min dunillah. Ufin itu kalau diterjemah kira-kira ya agak-agak jancuk gitu. Apakah yang seperti ini hasil dari orang yang punya ilmu alat, mengikuti pemahaman para ulama, kemudian mengikuti imam madhab, bermadhab,
Apakah seperti ini hasilnya? Bisa menerjemahkan Quran ya sesuai dengan kemauannya. Ufil lakum walima ta'buduna min dunillah. Ufil itu artinya ya agak-agak dancu. Ya. Dan masih banyak lah ya kalau kita mau membuka fakta-fakta yang ada. Ya, yang mereka katanya paling mengikuti ulama, paling bermadhab, ya. Tapi pada realitanya, kerusakan-kerusakan dalam agama itu ya ada di kalangan mereka. Ya, yang sampai ada ritual nyembah batu, tawaf di Gunung Lawu, apalagi ibadah haji di goa di apa itu namanya? Goa Pamijahan ya. Kemudian ada air PDAM bocor dianggap barokah. Coba. Kalau ulama-ulama mereka adalah ulama-ulama yang mumpuni, penceramah-penceramah mereka penceramah-penceramah yang mumpuni, yang punya ilmu, yang benar-benar mengikuti pemahaman para ulama, yang benar-benar mengikuti madhab. Harusnya jamaah mereka itu cerdas-cerdas gitu loh. Ya, harusnya produk hasil didikan mereka itu kan produk-produknya produk-produk unggulan. Ya kalaupun ada kan sedikit. Ya, kalaupun ada yang ya buruk kan sedikit. Sedangkan ini setiap ada kejadian aneh, setiap ada ibadah-ibadah yang nyeleneh, setiap ada penceramah-penceramah yang nyeleneh ya. Penceramah ucapannya ya ucapan kotor, ya ucapan cabul. Nah, itu yang muncul dari kalangan mereka. Yang penceramah ya setengah laki-laki setengah perempuan. Ya dari kalangan mereka. Ya, Sunia Ruhama, ya. Laki-laki jadi ustazah, laki-laki jadi nyai. Ya cuma ada di kelompok mereka. Nggak ada di Wahabi yang seperti itu. Setiap ada ya hal-hal yang merendahkan agama Islam, itu yang melakukan selalu dari kalangan mereka. Kiai yang ya melakukan asusila, ya asusila kepada santrinya, kepada keluarganya, ya dari kalangan mereka. Belum lama ini di channel Dr. Richard Lee, Ketua Forum Pembela Alim Ulama, ya coba menggagahi ponaannya di Bekasi. Coba. Dan itu ya bukan kejadian yang cuma terjadi 1-2 kali. Sudah nggak kehitung yang namanya kiai, pimpinan pondok pesantren melakukan hal-hal yang nggak senonoh seperti itu. Ya. Sedangkan dari kalangan Salafi, Wahabi yang dianggap bodoh, nggak punya ilmu, nggak ngikuti para ulama, ya, nggak pernah ada orang yang aneh-aneh, ibadahnya aneh-aneh, nyeleneh-nyeleneh, melakukan hal-hal yang merendahkan syariat Islam. Ya, nggak ada. Nggak ada. Jadi mana sebenarnya yang mengikuti ulama, mana yang sebenarnya cuma sebatas klaim. Ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.